فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فنحن بارك الله فيكم في درسنا من كتاب آداب الزفاف، آداب الزفاف في السنة المطهرة لمؤلفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقد أخذنا شيئا من الآداب، قد أخذنا شيئا من الآداب ونحن في آداب السادس، في آداب السادسة. طيب, kita telah mengambil beberapa adab dari kitab ini, yang mana kita telah sampai pada adab yang ke-6 dari adab-adab pernikahan, yang mana sebelumnya kita telah mengambil kaifa ya'tiha, bagaimana dia mendatangi istrinya. Kemudian barakallahu fikum, beliau masuk membahas adab berikutnya. Beliau mengatakan tahrimud dubur, haramnya dubur, yaitu haramnya mendatangi wanita di duburnya. Wa yahrumu alaihi ayatiha fi duburiha, dan haram bagi suami untuk mendatangi istrinya di duburnya. Limafhumil ayatis sabiqah, berdasarkan apa yang dipahami dari ayat yang telah lalu penyebutannya. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian itu adalah ladang bercocok tanam untuk kalian, maka datangilah ladang bercocok tanam kalian dari arah mana saja yang kalian mau. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan muqbilatin mudbirat wa mustalqiyat, yakni bidzalika mawdi'al walad, baik itu dari berhadapan, membelakangi, atau dalam keadaan terlentang. Yang dimaksud adalah selama yang didatangi adalah tempat anak, itu tempat keluarnya anak. Nah, dan ayat ini menjelaskan tentang apa yang dimaksud, bahwa Allah Azza wa Jalla hanya mengizinkan seorang suami mendatangi istrinya di tempat di mana anak bisa keluar. Adapun tempat keluarnya kotoran, maka tidak diperkenankan. Karena sebelum ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan ayat yang mana para sahabat bertanya-tanya tentang haid, mens yang dialami oleh para wanita. Wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang darah haid, tempat keluarnya haid. Qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid, katakanlah bahwasanya darah haid itu adalah kotoran, penyakit, gangguan, maka jauhilah perempuan fil mahid, di tempat haidnya. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah perempuan pada tempat keluarnya darah haid, darah datang bulannya. Fa idza tatahharna fa'tuhunna, apabila mereka telah suci dan mensucikan dirinya, maka datangilah mereka. Berdasarkan ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa apabila Allah mengharamkan mendatangi wanita di tempat anaknya di saat kotoran keluar, yaitu darah rusak, dikarenakan
sel telurnya tidak dibuahi saat itu sehingga terjadilah proses yang disebut dengan keluarnya darah kotor menstruasi, Allah melarang mendatangi wanita di saat keluarnya kotoran tersebut, maka bagaimana kiranya mendatangi wanita di mana itu adalah saluran yang memang hanya diperuntukkan kotoran, yaitu di dubur. Tidak ada yang keluar selain kotoran di dubur itu. Maka berdasarkan ayat, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, fa ityanul mar'a fi duburiha aula bitahrim. Menggauli wanita di duburnya lebih pantas untuk diharamkan. Karena apabila mendatangi wanita di tempat anaknya di saat ada kotoran yang keluar, diharamkan oleh Allah sampai wanita itu suci dan mensucikan dirinya, maka tempat keluarnya kotoran yang memang itu adalah tempat kotoran lebih pantas untuk diharamkan. Nah, dan haramnya dubur barakallahu fikun adalah berlaku selamanya, baik di saat wanita tersebut datang bulan atau di saat dia masih suci. Karena barakallahu fikun, subhanallah, sebagian pribadi dan jiwa laki-laki ada yang memiliki jiwa buruk, yang gemar dan suka yang jelek-jelek, yang kotor-kotor. Walaupun di sana ada tempat yang suci lagi bersih, memang diperuntukkan untuk regenerasi, memperbanyak keturunan, dia tidak mau mendatanginya kecuali mendatangi tempat yang buruk lagi kotor, dubur. Subhanallah. Sehingga haramnya mendatangi wanita pada duburnya berlaku baik di saat wanita itu datang bulan atau di saat wanita tersebut suci, sama saja. Dan bukan berarti begitu wanita tersebut suci atau datang bulan maka boleh baginya mendatanginya di tempat selain itu. Mendatangi wanita di duburnya haram secara mutlak berdasarkan ayat yang kita bacakan dan juga apa yang disebutkan oleh penulis. Fa'tu harathakum anna syi'tum, datangilah tempat bercocok tanam kalian dari mana saja kalian inginkan, yaitu selama itu di tempat bercocok tanam, yaitu di tempat di mana itu adalah tempat keluarnya anak. Wal ahadithul mutaqaddimah, dan juga berdasarkan hadis-hadis yang telah lalu. Beliau menyebutkan 2 hadis. Wa fihi ahadithun ukhra, dan dalam pembahasan ini ada hadis-hadis lainnya. Al-awwal, yang pertama. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau berkata, lamma qadiman muhajirun al-Madinah alal ansar, begitu kaum muhajirin tiba di kota Madinah yang ditempati oleh orang-orang Ansar, tazawwaju min nisaihim, maka orang-orang muhajirun menikahi wanita-wanita Ansar. Wa kanal muhajirun yujibbuna wa kanatil ansar la tujabbi, dan dahulu orang-orang muhajirun itu melakukan tajbiyah, sementara orang-orang Ansar tidak melakukan tajbiyah. Di ta'liq disebutkan at-tajbiyah minal inkibab alal ardi, inkibab menghadap ke arah tanah. Wajaba tajbiyatan wad'u yadain ala rukbatai, melakukan tajbiyah yaitu meletakkan kedua tangan pada kedua lutut. Au alal ard, atau meletakkan kedua tangan di tanah. Au inkibab ala wajhihi, atau dia meletakkan wajahnya di tanah. Yang dimaksud di sini barakallahu fikum, orang-orang muhajirun senang mempergauli istrinya di mana istrinya berpose seperti seorang yang sementara sujud. Nah, wa kanal muhajirun yujibbun, dahulu orang-orang muhajirun menggauli istrinya yang berpose seperti orang sujud. Apakah tangannya di tanah atau barakallahu fikum dia letakkan wajahnya di tanah. Wa kanatil ansar la tujabbi, sementara orang-orang Ansar tidak melakukan hal tersebut, yaitu mereka tidak menggauli istri-istri mereka sebagaimana istri-istri mereka tidak didatangi seperti itu. Fa arada rajulun minal muhajirin imra'atahu ala dzalik, maka seorang pria dari kalangan kaum muhajirin menginginkan istrinya melakukan pose seperti itu. Fa'abat alaihi, wanita itu pun enggan, tidak mau menjawab keinginan suaminya.
hatta tas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga dia mempertanyakan hal itu dulu kepada Rasulullah. Apakah hal itu boleh? Kami orang-orang Ansar tidak diperlukan seperti itu. Kami orang-orang Ansar hanya digauli oleh suami-suami kami dengan satu pose, satu gaya, satu macam. Tidak dengan gaya yang berbeda. Nah, dan ini barakallahu fikum, ilmu tidak sepantasnya kita merasa malu untuk menyebutkannya. Sebagaimana akan datang, bahwa ilmu agama Allah Azza wa Jalla patut untuk kita ketahui dan patut untuk kita pelajari. Walaupun mungkin itu adalah diantara perkara yang berkaitan dengan celana dalam atau yang semisalnya, maka tidak sepantasnya rasa malu menghalangi kita mengetahuinya. Innallaha la yastahi minal haqq. Kata Allah dalam surat Al-Ahzab, sesungguhnya Allah tidak malu dari yang namanya kebenaran. Nah, maka wanita itu pun datang, fastahyat antas Allah, maka dia pun merasa malu untuk bertanya secara langsung. Karena seorang wanita tentunya merasa malu, apalagi dia harus berbicara kepada yang bukan mahramnya, kepada seorang pria yang asing dari dirinya. Sehingga dia pun merasa malu, dan ini adalah suatu tabiat yang wajar bagi seorang wanita. Namun, sekali lagi, tidak sepantasnya seorang wanita dihalangi oleh rasa malunya untuk bertanya. Kalau memang dia malu bertanya secara langsung, dia tanyakan melalui perantara. Atau dia kunyahkan bahwa fulanah, atau ummu fulan, atau semisalnya, atau ada orang, begini dan begini, lalu dia pertanyakan kepada orang yang dia anggap bisa memberikan jawaban yang memuaskan berdasarkan dalil-dalil dari Alkitab dan juga As-Sunnah. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kata Mujahid bin Jabr rahimahullah, la yanalul ilm mustahyin wala mutakabbir. Ilmu tidak akan digapai oleh orang yang malu-malu, tidak juga bagi orang yang menyombongkan dirinya. Fastahyat antas alahu, maka wanita itu pun merasa malu bertanya kepada Nabi secara langsung. Fasa'alatuhu Ummu Salamah, maka Ummu Salamah yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat, maka turunlah ayat, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang bercocok tanam untuk kalian, maka datangilah istri-istri kalian ladang bercocok tanam kalian itu dari arah mana saja yang kalian mau. Qala la illa fi samamin wahid. Kata Nabi, tidak boleh dia mendatanginya dari pose seperti itu kecuali pada satu tempat, yaitu pada satu lubang. Samamin wahidin, satu jalur. Yang dimaksud adalah jalur tempat membuahi sel telur bagi wanita. Nah, dan jalur ini barakallahu fikum, jalur yang mana wanita ketahui tempat keluarnya darah haidnya. Karena darah haid adalah ibarah dia adalah suatu sel yang rusak dari sel telur seorang wanita yang tidak dibuahi. Dan hal itu berlaku setiap bulannya. Apabila sel telur ini telah dibuahi oleh suaminya, sel dari pria bergabung dengan selnya wanita tersebut, maka tidak akan ada yang namanya datang bulan. Begitu dia sudah hamil, maka yang sebelumnya menjadi darah tidak menjadi darah karena akan menjadi gizi dalam pertumbuhan anak yang Allah Azza wa Jalla rezekikan kepadanya. Adapun apabila tidak terbuahi, maka dia akan keluar dalam bentuk darah kotor. Yang itu yang Allah Azza wa Jalla sebutkan sebagai kul huwa adha, itulah gangguan, itulah penyakit, kotoran. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka jauhilah wanita pada tempat keluarnya haidnya tersebut. Nah, illa fi samamin wahidin, kecuali pada satu jalur. Nah, ini hadits yang pertama. Atsani, hadits yang kedua, tentang haramnya mendatangi wanita di duburnya. Dan bahwasanya barakallahu fikum, mendatangi wanita di duburnya adalah diantara dosa besar. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ja'a Umar ibn al-Khattab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, dia pun berkata, wahai Rasulullah, halaktu, binasalah aku. Qala wa man ladzi ahlakak? Maka Nabi pun bertanya kepada Umar, apakah kiranya yang membuat kamu binasa? Qala hawaltu rahli lailah. Semalam aku membalikkan tungganganku. Itu biasa dia gunakan dengan cara normal yang wajar. Malam itu dia menggunakan tunggangannya. Yang dimaksud dengan tunggangan di sini adalah istrinya. Dan seorang wanita dikatakan tunggangan dikarenakan lelaki yang menggunakannya di atas. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hawaltu rahli laila, malam ini aku balikkan tungganganku. Falam yarud alaihi syai'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab atau memberikan balasan sedikit pun kepada Umar. Fa uhiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah. Maka diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu berupa ayat berikut. Nisaukum harthul lakum. Istri-istri kalian adalah ladang bercocok tanam untuk kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka datangilah ladang bercocok tanam kalian dari arah manapun yang kalian mau. Yaqulu aqbil wa adbir. Silakan dari depan atau dari belakang. Wattaqid dubur wal haidah. Dan hindarilah dubur. Nah, hindari yang namanya dubur. Karena itu bukan tempat bercocok tanam. Allah mengizinkan kita sebagai pria untuk mendatangi wanita yang merupakan tempat bercocok tanam. Maka datangilah tempat bercocok tanam. Wattaqid dubur, hindari dubur. Karena dubur bukan tempat bercocok tanam. Itu adalah tempat mengeluarkan kotoran. Wal haidah, dan hindarilah wasa datang bulannya. Nah. Al-thalith, yang ketiga. An Khuzaimah bin Thabit radhiyallahu anhu. Dari Khuzaimah bin Thabit radhiyallahu anhu. Inna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an ityanin nisa fi adabarihinna. Seorang pria bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan mendatangi para wanita di duburnya. Au ityanir rajul imra'atahu fi duburiha, atau seorang pria mendatangi istrinya di duburnya. Perhatikan, di duburnya. Adapun dari arah belakang, selama itu di kubulnya atau di farjunya, maka hal itu adalah apa yang telah dibolehkan dalam ayat yang telah lalu. Yang menjadi pertanyaan adalah di duburnya, dari belakang atau dari depan. Selama itu dubur, maka itu tidak dibolehkan. Adapun kalau itu di kubul, dalam artiannya tempat keluarnya haidnya, yang mana itu adalah tempat bercocok tanam, maka baik itu dari samping, dari depan, dari belakang, ataupun apapun gaya yang ia inginkan, maka Allah telah mengizinkan dengan ucapannya, Fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangilah ladang bercocok tanam kalian dari mana saja yang kalian mau. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam halal. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan halal. Falamma walla ar-rajul da'ahu. Begitu pria itu pergi, Nabi pun memanggilnya. Au amara bihi fadu'iya. Atau Nabi memerintahkan untuk memanggil pria itu. Faqala kaifa qulta. Nabi bertanya kembali. Apa yang kau katakan? Itu apa yang kau pertanyakan tadi? Fi ayil khurbatain. Au fil khuzratain. Au fi ayil khusfatain. Pada dua lubang manakah? Pada lubang manakah dari dua lubang yang ada? Nah, apakah lubang dubur yang engkau maksud, ataukah pada lubang kemaluannya? Kata Nabi, amin duburiha au fi qubuliha. Apakah yang kau maksud mendatangi istrimu dari belakangnya, di kubulnya, di lubang tempat lahirnya anak? Fana'am, maka boleh. Amin duburiha fi duburiha. Ataukah yang kau maksud kau mendatanginya dari belakangnya di duburnya? Fala, maka tidak. Itu haram. Fa inna Allah la yastahi minal haq. Lalu Nabi jelaskan, sesungguhnya Allah itu tidaklah malu dari kebenaran. Sesungguhnya Allah tidaklah malu dari kebenaran. Nah, karena tatkala pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mungkin bisa disalahpahami,
Maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan jawaban yang lebih detail. Jangan sampai salah paham. Oh, Nabi katakan boleh dari belakang. Dipahami di duburnya. Maka Nabi perjelas. Amin duburiha fi kubuliha. Apakah dari belakangnya tapi yang kau datangi kubulnya, maka boleh. Amin duburiha fi duburiha. Atau yang kau maksud mendatanginya dari belakang di duburnya, fala, maka itu tidak boleh. Walaupun ini pada asalnya adalah perkara yang sensitif, yang berkaitan dengan apa yang dibalik celana dalam, tapi kebenaran harus disebut. Dan seseorang tidak boleh malu karena Allah tidak malu dari kebenaran. Nabi katakan, fa innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah itu tidak merasa malu dari kebenaran. Nabi alaihi salatu wassalam adalah sosok yang paling mulia, akhlaknya paling tinggi. Bersamaan itu, barakallahu fikum, apabila itu berkaitan dengan kebenaran, maka beliau pun tetap menjelaskannya. Sahih. Dan para sahabat telah menceritakan bahwa Nabi itu adalah orang yang sangat pemalu. Wa kana ashaddu haya minal udhara fi khidriha. Nabi itu lebih pemalu dibandingkan seorang perawan yang biasa dipingit saat dia didatangi oleh pengantinnya di kelambunya. Sangat pemalu. Nabi lebih pemalu daripada itu. Tapi barakallahu fikum, hal ini beliau harus jelaskan. Sehingga beliau menjelaskannya dengan sangat detail. Apakah yang kau maksud mendatangi wanita dari belakang di kubul? Kalau itu boleh. Atau yang kau maksud mendatangi wanita dari belakang di dubur, maka itu tidak boleh. Lalu Nabi pertegaskan, la ta'tun nisa'a fi adrarihinna. Jangan kalian gauli para wanita di duburnya. Nah, sehingga barakallahu fikum, mendatangi wanita dari belakang boleh selama dia menjimai istrinya di kubul. Adapun menjimai di dubur, maka itu adalah sesuatu yang diharamkan, baik dia lakukan itu dari arah depan, dari belakang, atau dari mana saja. Selama itu di dubur, maka dia tidak mendatangi apa yang Allah perintahkan. Dan ini barakallahu fikum adalah dosa besar. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa mendatangi istri dari duburnya atau di duburnya adalah jarimatun kabiratun, dosa besar. Lutiyatus sugra adalah homoseks kecil. Dan seseorang barakallahu fikun apabila sudah melakukannya dan dia terbiasa, maka dikhawatirkan waliyadu billah dia mendatangi dubur laki-laki. Sehingga dia pun dari lutiyah sugra menjadi lutiyah kubra, homoseks yang besar. Laki-laki mendatangi laki-laki di duburnya. Iya dan billah. Dan kita telah mengetahui bagaimana Allah Azza wa Jalla membinasakan kaumnya Nabi Lut alaihi salam yang mendatangi para pria. Allah mentenggelamkan mereka. Faja'alna aliyaha safilaha. Kami jadikan bagian atas permukaan tempat tinggal mereka di bawah. Wa amtarna alaihim hijaratan min sijil. Lalu kami hujani mereka dengan batu-batu yang berapi. Subhanallah. Oleh karena itu barakallahu fikum, tidak dibenarkan seorang wanita mau digauli oleh suaminya, baik di masa datang bulannya atau tidak di duburnya. Dan haram baginya untuk menyetujui dan merestui semuanya memperlakukan hal itu kepada dirinya. Kenapa barakallahu fikum, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Pertama, jangan kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kedua, seorang wanita yang membiarkan atau memberikan duburnya kepada suaminya adalah seorang wanita yang tidak akan mendapatkan haknya, birahinya dengan sempurna. Mengapa tidak? Pria itu akan membiasakan dirinya di tempat yang tidaklah halal baginya. Wa innan nafsa la'ammaratun bisu. Sementara jiwa seseorang itu suka kepada yang jelek-jelek. Sehingga apabila dia digauli dari tempat yang dibenarkan, yaitu pada kemaluannya, maka yang masuk di situ adalah tempat yang kotor. Karena dia membiarkan bagian tersebut masuk di tempat yang kotor, lalu dia biarkan ke tempat yang bagus, maka itu akan ternodai dan juga dirusak. Maka ini sangatlah berpengaruh pada kesehatannya. Sebagaimana barakallahu fikun berpengaruh pada fitrah kesuciannya. Mengapa tidak?
Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang kaumnya Nabi Lut, innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Sesungguhnya kalian mendatangi para pria dengan penuh syahwat, tidak mendatangi wanita. Apa-apa yang kalian datangi pada wanita. Dan Allah Azza wa Jalla juga menceritakan tentang kaumnya Nabi Lut yang mendatangi dubur. Allah jelaskan bahwasanya fitrah, kesucian, berpikir dan hati mereka sudah rusak. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Tidaklah ada jawaban dari kaumnya Nabi Lut yang sudah rusak dan kotor fitrah dan akidah dikarenakan rusaknya amalan perbuatan mereka. Tidaklah mereka memberi jawaban kecuali mengatakan, usir saja keluarganya Nabi Lut dari tempat tinggal perkampungan kita. Kenapa? Innahum unasu yatatahharun. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang bersih, suci. Mereka menganggap sesuatu yang suci, bersih itu buruk sehingga harus diusir. Fitrah terbalik. Subhanallah. Maka seorang wanita memiliki hak untuk dipuaskan. Dan tempat yang memuaskan wanita adalah tempat keluarnya anak. Kapan dia membiarkan seseorang mendatanginya dari belakang, maka dia tidak akan pernah terpuaskan dalam hal itu. Karena yang memuaskannya adalah tempat didatanginya wanita secara normal, secara wajar. Tempat keluarnya anak. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara mudaratnya adalah itu. Tidak akan terpuaskan. Laki-laki itu tidak akan pernah puas karena dia mendatangi bukan tempatnya. Sebagaimana wanita yang membiarkannya juga tidak akan merasa puas. Karena yang memuaskannya adalah apa yang disebutkan dalam ayat. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Allah musta'an. Sementara tujuan dan maksud dari pernikahan barakallahu fikunna adalah menjaga diri dan kehormatan. Yang mana hal itu bisa terpenuhi dengan memuaskan birahi masing-masing. Kapan barakallahu fikum hal itu tidak terpenuhi, maka kerusakan akan terjadi. Allah musta'an. Ar-Rabi, hadits yang keempat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ila rajulin ya'ti imra'atahu fi duburiha. Allah tidak akan menengok seorang pria yang mendatangi wanita di duburnya. Dan ini gambaran bahwasanya ini dosa besar. Al-Khamis, hadits yang kelima, mal'un, dilaknat. Man yatin nisa'a fi mahashihinna, yakni adbarihinna, dilaknat siapa yang mendatangi wanita di mahashihinna, yaitu di duburnya. Apakah pantas bagi seorang istri yang sayang suaminya membiarkan suaminya itu terlaknat? Jangan biarkan. Oleh karena itu, kapan ada seorang pria yang meminta dan memaksa istrinya sekalipun dalam keadaan haid datang bulan, maka sang istri tidak boleh memberikannya. Sahih. Dan jangan dia biarkan. Sekalipun mungkin sang suami ancam cerai, maka lebih bagus cerai daripada kamu terjatuh dalam dosa besar. Daripada engkau ridha terhadap perkara yang di luar fitrah. Dan semoga Allah menggantikanmu dengan pria yang bisa memuaskanmu pada tempat yang dibenarkan. Sahih. Mal'un, terlaknat. Man ya'tin nisa fi mahashihinna, orang yang mendatangi wanita di tempat keluarnya kotoran. As-sadis, yang keenam, man ata haidan aw imra'atan fi duburiha, siapa saja yang mendatangi wanita yang datang bulan, sementara datang bulan, sementara mens, sementara haid. Aw imra'atan fi duburiha, atau siapa saja yang mendatangi wanita dari duburnya, yaitu di duburnya. Aw kahinan, atau siapa saja yang mendatangi dukun, santet. Fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia mempercayai apa yang dikatakan si dukun. Lihat ancamannya. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah gambaran tentang besarnya dosa yang disebutkan tadi. Mendatangi wanita yang sementara haid, demikian juga mendatangi wanita di duburnya. Ini semua adalah dosa besar sebagaimana besarnya dosa orang yang mendatangi dukun santet lalu mempercayainya. Allah musta'an. Oleh karena itu diantara yang difatwakan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah adalah seorang wanita yang dipaksa untuk digauli di duburnya boleh meminta khulu kepada suaminya, atau boleh baginya untuk mengangkat urusannya kepada pengadilan
agama agar urusannya diselesaikan, dan tidak ada baiknya tinggal bersama seorang pria yang lebih senang pada yang kotor, yang jorok dibandingkan yang bersih dan suci. Sebagaimana telah lalu kita sebutkan, di antara para ulama ada yang menyebutkan bahwa itu adalah lutiyatus sugra, homoseks kecil, dan tentunya yang kecil akan berangkat kepada yang besar apabila dibiasakan, dan ini di antara dosa yang Allah Azza wa Jalla menjadikan sebab itu untuk dihancurkannya satu umat. Allahumma musta'an. Ini barakallahu fikum adab yang hendaknya diperhatikan, yaitu tahrimud dubur, haramnya mendatangi dubur. Haramnya bagi seorang suami mendatangi dubur istrinya. Adapun menggaulinya dari arah belakang, selama itu pada tempat keluarnya anak, maka hal itu diperkenankan dan dibolehkan. Naktafi insyaallah. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.